tauji yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Kamarudin. Kepada beliau kita sampaikan waktu dan tempatnya. Silakan Ustaz. Ikhwati al-asatidah, Ustazat, hafizakumullah jami'an, ikhwan dan akhwat sekalian, para ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat bermuajahah sekalipun tidak langsung bertemu secara fisik. Setidaknya ruh kita pada malam hari ini insya Allah bertemu dengan wajah-wajah antum semua yang insya Allah kelak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah segala kebaikan termasuk acara kita pada malam hari ini dapat terselenggara dan insya Allah akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Ikhwah dan akhwat, hafizakumullah jami'an, semoga antum semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan walafiat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun yang ada di antara kita yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh urusan kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, kita sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat kita rindukan, bulan yang sangat kita nantikan kehadirannya. Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahannya yang melimpah ruah, melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, maghfirahnya, dan insya Allah kita semua akan termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, maghfirah, dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwati fillah rahimakumullah, menjelang kedatangan bulan suci Ramadan ini kita masih diliputi oleh suasana yang mengkhawatirkan, suasana yang mencekam, yaitu musibah corona atau COVID-19 yang hingga saat ini masih berlangsung di negeri kita. Kita berdoa sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga musibah ini segera selesai dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan besok dengan tenang dan bisa melakukan aktivitas ibadah sebagaimana biasanya dan sebagaimana mestinya. Khafillah rahimakumullah, dalam suasana yang mengkhawatirkan, mencekam, adanya musibah corona, musibah COVID-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia termasuk adalah negeri kita, maka untuk mensikapi itu yang paling baik adalah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taqarrub ilallah. Apalagi besok saat kita memasuki bulan suci Ramadan, maka itu adalah waktu yang sangat baik, waktu yang sangat tepat
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan sebagaimana kita pahami adalah juga sebagai bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syahrul ibadah. Ya. Dinamakan syahrul ibadah karena memang kita dimotivasi untuk memperbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan ibadah kita akan mendapatkan apresiasi yang begitu tinggi dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibadah di bulan suci Ramadan, kalau ibadah itu adalah ibadah wajib, maka setara dengan melaksanakan 70 kewajiban di bulan-bulan yang lain. Dan apabila ibadah itu adalah ibadah sunnah, maka itu setara dengan melaksanakan kewajiban di bulan yang lain. Man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu wa man adda khuslatan minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Dan Ramadan sebagai bulan ibadah itu maknanya adalah bulan taqarrub ilallah, bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang di antara tujuan ibadah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan adalah bulan ibadah, bulan taqarrub ilallah, karena ibadah adalah cara kita, atau ibadah itu salah satu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang mengajak kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang sama-sama kita pahami dan sering kita baca adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Begitu juga dengan ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kamu menemui kematian atau kematian menemui kamu. Dan ayat-ayat yang lain wasjud waqtarib wabtaghi wabtaghu ilaihi wasilah dan seterusnya. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali kita temukan hadis-hadis yang mengajak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya menghimbau pada diri saya dan semua ikhwah sekalian menjelang Ramadan ini kita membaca kembali hadis Riyadhus Shalihin, terutama kitab Al-Fadail, yaitu kitab yang ke-8 dari Riyadhus Shalihin. Kalau memang kita punya waktu lebih banyak lagi, kita bisa membaca judul-judul yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin tersebut, dan minimal kita membaca satu hadis dari setiap judul itu. Atau kalau kita punya hobi membaca, kita bisa membaca kembali seluruh kitab Riyadhus Shalihin tersebut menjelang Ramadan ini, karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu banyak sekali hadis-hadis yang akan memotivasi kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna taqarrub ilallah? Mungkin kita sudah paham semuanya, sudah mengerti semua karena kalimat taqarrub ilallah ini sudah sering kita dengar
bahkan sudah sering kita ucapkan dan bahkan juga ya kita praktekkan. Namun ya min babi tazkirah wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin, dan berikanlah peringatan karena peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Mana taqarrub ilallah ya adalah ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhkan segala bentuk kemaksiatan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan cintanya. Ya. Jadi taqarrub ilallah adalah ya dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan amal-amal kebajikan. Amal soleh itu adalah dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal saleh itu bukan sekedar mengerjakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan amal saleh. Dan juga adalah melaksanakan apa yang disunahkan, ya. Itu juga bagian dari taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu dibingkai dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan cintanya. Itulah makna taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amal saleh, melaksanakan kewajiban, ya, melaksanakan hal-hal yang disunahkan, ya, juga meninggalkan apa yang dilarang dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan cintanya. Ya. Kaifiyat, ya, cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kaifiyat atau taqarrub ila Allah, ya. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah melaksanakan semua kewajiban Allah Subhanahu wa taala, terutama kewajiban yang tercantum di dalam rukun Islam, mulai dari syahadat, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, dan menunaikan ibadah haji. Ya, itu semua apabila kita lakukan, itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melaksanakan sunnah-sunnah. Ini juga merupakan kaifiyat, ya, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga adalah menjauhkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kaifiyat yang ketiga, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di ujung ya slide ini ada hadis yang ya menjelaskan tentang ya kaifiyat ini semua. Khafillah rahimakumullah, ya, di antara kewajiban yang perlu mendapatkan perhatian kita dalam rangka at-taqarrub ila Allah adalah mengerjakan salat atau ibadah salat. Ini adalah merupakan wasilah yang paling esensi, yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan semua salat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk poin yang pertama ini kita semua sudah melaksanakan, ya, salat 5 waktu. Namun yang kita harapkan, salat di sini bukan sekedar menunaikan kewajiban,
Tapi bagaimana salat ini bisa kita laksanakan dengan khusyuk? Ketika kita melaksanakan salat dengan khusyuk, disitulah kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin menikmati salat yang kita lakukan, akan semakin menikmati rukuk dan sujud serta tilawah yang kita baca ketika kita melaksanakan salat dengan khusyuk. Kemudian juga terutama bagi kaum laki-lakinya, laksanakanlah salat berjamaah. Karena salat berjamaah itu nilainya berbeda manakala kita salat sendiri. Salat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat sebagaimana yang kita ketahui. Dan mudah-mudahan salat berjamaah ini senantiasa kita jaga sekalipun dalam situasi dan kondisi pada saat ini di mana sebagian masjid kita tidak menyelenggarakan salat berjamaah. Setidaknya kita tetap melaksanakan salat berjamaah di rumah kita bersama keluarga kita. Kemudian upayakan untuk melaksanakan salat di awal waktu. Karena salat di awal waktu adalah di antara amal yang paling utama. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Rasulullah SAW di antaranya menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat di awal waktu, yaitu saat azan dikumandangkan kita sudah bergegas menuju masjid untuk melaksanakan salat di awal waktu. Dan upayakan melaksanakan salat di masjid ketika memang situasi dan kondisinya normal, tidak seperti saat ini. Karena salat di masjid itu juga nilainya berbeda dengan salat kita di rumah. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, insya Allah apa yang menjadi kebiasaan kita, salat di masjid itu akan tetap kita peroleh pahalanya seperti kebiasaan kita. Karena setiap langkah kita ke masjid itu mendapatkan nilai tersendiri, mendapatkan pahala tersendiri, mendapatkan catatan kebaikan tersendiri. Setiap langkah yang kita ayunkan itu akan menghapus dosa kita dan akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian perbanyaklah salat-salat sunnah. Baik salat sunnah rawatibnya yang mungkin sudah menjadi kebiasaan kita pertahankan. Kita jaga besok ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan qiyamul lail. Karena biasanya kita akan bangun untuk melaksanakan sahur. Akan lebih mudah kita melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan ini. Tarawihnya, upayakan jangan sampai kita tinggalkan kalau kita tidak bisa tarawih di masjid, di mushola. Apalagi besok masjid mungkin sebagian masjid tutup karena situasi dan kondisinya. Laksanakanlah tarawih di rumah bersama keluarga kita, bersama anak dan istri kita. Begitu juga dengan salat witirnya, salat duha, salat sunat tasbih yang mungkin belum pernah kita laksanakan, maka upayakanlah untuk melaksanakan salat-salat yang disunahkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi perlu kita membaca kitab Al-Fadail di dalam kitab Riyadhus Shalihin untuk memotivasi kita melaksanakan hal-hal yang disunahkan, terutama adalah salat sunnah. Kemudian yang kedua adalah taqarrub ilallah dengan melaksanakan ibadah puasa. Insyaallah kita semua akan melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Insyaallah semua kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya besok di bulan suci Ramadan. Kita niatkan dari sekarang misalnya untuk melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Sekalipun nanti puasa itu setiap hari kita melaksanakan niat puasa. Tapi sebagian ulama membolehkan
kita melaksanakan atau niat untuk melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan besok. Mudah-mudahan dengan niat yang kita hadirkan dari sekarang, Allah akan mencatat dan memberikannya. Sebagian kita mungkin kondisinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia kerja dari rumah, tapi income-nya tetap ya ada. Sebagian kita mungkin ya rezekinya ya terbatas karena memang penghasilannya ya tidak seperti orang yang kerja di kantoran. Tapi jangan melupakan untuk bisa bersedekah. Ya, karena ciri orang yang bertakwa itu sekali lagi yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ya, mereka bersedekah baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Mungkin kalau dalam keadaan lapang sedekahnya banyak, kalau dalam keadaan susah sedekahnya disesuaikan dengan ya, dengan penghasilan. Dan usahakan untuk bersedekah di pagi hari. Ya, sedekah subuh. Kenapa? Karena ya, sedekah subuh itu akan mendapatkan doa spesial dari malaikat. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun menghampiri kita untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu kata baginda Nabi SAW berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang mau bersedekah di pagi hari. Dan malaikat yang satu mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, musnahkanlah orang yang pelit tidak mau bersedekah ya pada hari ini. Ya. Kalau kita bersedekah sekalipun mungkin tidak banyak sedekah kita, maka kita akan mendapatkan doa malaikat. Sekali lagi doa malaikat, ya, makhluk Tuhan yang begitu dekat dan suci, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikanlah sedekah itu kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ahli takwa, orang soleh. Apalagi dia merupakan aktivitas dakwah dan memiliki hubungan spesial dengan kita. Baik dia sebagai kerabat kita, baik dia sebagai ikhwah kita dalam satu grup dan seterusnya. Ya, prioritaskan pada mereka. Insya Allah pahalanya akan berlipat-lipat. Ya, kalau kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan, orang yang bertakwa, aktivis dakwah, dan apalagi memiliki hubungan yang spesial dengan kita. Dan bersedekahlah dengan ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sedekah ini boleh diperlihatkan jika ya menambah pahala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan intubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu nampakkan sedekah kamu itu bagus-bagus saja, ya, apalagi dalam rangka memberikan contoh, memberikan motivasi, ya, tapi kalau kamu sembunyikan sedekah itu jauh lebih baik, karena itu akan menjaga keikhlasan kita dalam setiap sedekah kita, ya. Dan kita ya mempostingkan sedekah kita, kebaikan kita, itu adalah dalam rangka memotivasi, memberikan contoh kepada yang lain agar melakukan hal yang sama. Tapi ya harus diperhatikan dan dijaga betul keikhlasan kita agar tidak gugur pahala sedekah kita. Di samping itu, ketika kita bersedekah, maka kita akan jauh dari murka Allah, ya. Dan wabah corona, ya, bisa dikatakan adalah merupakan salah satu murka Allah Subhanahu wa taala bagi ahlul maksiat. Ya. Mudah-mudahan dengan sedekah ini kita tidak mendapatkan murka Allah. Dan kalaupun kita ya la samahullah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sakit, ya, kita terpapar dengan penyakit yang kita khawatirkan, insya Allah dengan sedekah itu penyakit kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu juga akan menghindari kita dari gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan jin, ya. Dan diantara tafsir jin itu adalah virus atau bakteri. Di samping sudah barang tentu dengan bersedekah kita akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang berikutnya, ya, taqarrub ilallah adalah dengan bertaubat dan istighfar. Ya. Khafillah rahimakumullah, perbanyaklah istighfar dan taubat menjelang Ramadan ini. Karena kalau kita banyak bertaubat, beristighfar, hati kita menjadi bersih, maka insya Allah nanti di bulan suci Ramadan, ibadah itu akan dapat kita lakukan dengan ringan. Ya. Dan kita akan bisa menikmati setiap ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena jiwa kita bersih. Ya. Dan istighfar itu terutama adalah di kala sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di kala sahur mereka, ya, selalu memanfaatkan waktu untuk istighfar. Yaitu dengan melakukan sahur rohani. Ya, bukan kita sekedar melakukan sahur jasmani yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita juga melakukan sahur rohani. Berbanyak istighfar. Beruntunglah, kata Aisyah radhiyallahu anha, orang yang di dalam catatan amalnya itu banyak yang terdapat kalimat istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa beristighfar sehari 70 kali sebagaimana dicontohkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah. Kalau kita bisa beristighfar 100 kali sebagaimana juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Kalau kita bisa beristighfar, ya, sehari 1000 kali, lakukanlah. Ya. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Karena dengan istighfar itu banyak kebaikan yang akan kita peroleh. Bukan hanya sekedar dosa kita diampuni, tapi rezeki kita juga dilancarkan. Ya, anak-anak kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga akan diberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian. Ya. Taubat dan istighfar ini adalah mengingat dosa dan kesalahan kita, serta membayangkan hukuman dan azab dari kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, sebanyak apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kalau kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha huwal ghafurur rahim. Ini ayat perlu, ya, kita hafal, kita ngiang-ngiang dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, ya, dan Maha mengampuni dosa-dosa kita, dan akan menghapus dosa-dosa kita manakala kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Syarat yang bertaubat itu bisa dibaca di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubatnya. Kemudian berdoa dan berzikir. Ya, ini juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan besok, ya, atau mulai dari sekarang pun. Ya, perbanyaklah doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa adalah ibadah, dan ibadah itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri, atau tujuan, salah satu tujuan ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi memang Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ya. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah membuka pintu, ya, doa, dan Allah pasti akan memberikan doa-doa kita dan harapan-harapan kita. Karena Allah Maha mendengar doa, Allah Maha kaya. Ya. Allah akan mengabulkan doa-doa dan harapan kita. Ya, apalagi di tengah musibah yang melanda kita pada saat ini, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena, ya, doa juga adalah, ya, sesuai dengan keinginan dan harapan kita yang begitu banyak. Namun pilihlah, ya, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, sekalipun, ya, kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Tapi ada waktu-waktu yang mustajab yang perlu kita perhatikan. Ya, doa setelah azan, doa setelah salat, doa dalam sujud, dan doa di sepertiga malam terakhir, itu juga merupakan doa-doa yang, ya, waktu yang paling mustajab. Dan upayakan untuk berdoa dengan lafal-lafal yang maksur, ya,
lafal-lafal yang diajarkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Begitu juga dengan zikir. Biasakan untuk berzikir dalam setiap aktivitas kita, karena setiap aktivitas kita itu ada doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baca zikir pagi dan petang, zikir maksurat, jangan sampai tertinggal. Begitu juga zikir-zikir setelah kita melaksanakan salat fardu. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, taqarrub ilallah juga bisa dilakukan dengan berdakwah. Sehingga memang ya dakwah kita ini tidak boleh berhenti. Terus ya kita ya melaksanakan dakwah. Ya, karena dakwah juga merupakan wasilah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah diperintahkan Allah dan Rasul. Dan dakwah ini adalah cara kita untuk menduplikasikan kebaikan kita dan amal soleh kita agar semakin banyak ya amal soleh kita dan kebaikan kita. Karena dalam hadis Nabi mengatakan man da'a ila khairin kafa'ili, siapa yang mengajak kepada kebaikan sama seperti dia melakukan kebaikan tersebut. Dan doa adalah amal yang pahalanya terus akan mengalir ya, karena ya dakwah ya adalah ilmu yuntafa'u bihi, yang kata baginda Nabi SAW yang pahalanya akan terus berakhir. Di samping itu bahwa dakwah adalah merupakan identitas kita sebagai ya jama'atul dakwah, sebagai aktivis dakwah. Maka ya dakwah tidak boleh kita tinggalkan ya sekalipun kita berada di bulan suci Ramadan, karena dakwah juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah meninggalkan kemaksiatan ya. Karena meninggalkan kemaksiatan dan dosa juga merupakan cara yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat sekalipun boleh hukumnya. Dan dalam hadis yang kita baca, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dalam hadis yang lain bahwa seseorang mukmin itu tidak akan bisa mencapai derajat takwa sampai meninggalkan perbuatan yang boleh, khawatir akan menimbulkan dosa. Apa manfaat taqarrub ilallah? Yang pertama adalah kita akan mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, kita akan mendapatkan taufik dan hidayah. Dan yang ketiga, kita akan menjadi orang yang mustajabatul dakwah. Doanya akan dikabul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis Rasulullah SAW yang tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab mujahadah, dan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-38 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaradtu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adzani la u'idzanna. Rawal Bukhari. Qafila rahimakumullah, perhatikan hadis ini baik-baik, bahwa dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintai kita, insya Allah kita akan terlindungi dari berbagai macam mara bahaya dan penyakit. Dan kemudian Allah akan memberikan taufik hidayah kepada anggota tubuh kita, baik telinga kita, mata kita, tangan kita, dan kaki kita, yang itu merupakan anggota-anggota tubuh yang sangat rentan untuk menimbulkan penularan COVID-19 ini. Tapi kalau kita taqarrub ilallah, insya Allah anggota tubuh kita akan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan la utiyanna, pasti Allah akan penuhi permintaan kita. Dan kalau kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan lindungi kita. Betapa memang taqarrub ilallah pada hari-hari ini dan memasuki bulan suci Ramadan adalah merupakan sarana yang paling baik untuk melindungi kita dari kekhawatiran terpapar oleh virus corona ini. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, ciri orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka selalu memperlihatkan ketakwaannya, keikhlasannya, dan selalu merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersandar dan selalu mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, inilah
yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun hanya selangkah, maka Allah akan mendekatkan diri kepada kita sejengkal. Sekalipun kita hanya bisa berjalan mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan berlari mendekatkan diri kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.